Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabi Dimas Ardana, NRP 21101911042 dari kelas 2D4 ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai key concepts. Pada praktikum ini kita berbicara mengenai komponen. Aplikasi I2 merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP yang dibangun menggunakan komponen. Jadi semua yang ada pada project kita pada aplikasi itu namanya komponen. Bahkan aplikasi kita sendiri juga namanya komponen. Komponen ini merupakan extend class atau objek dari Y base komponen. Nah, Y aplikasi pun sebenarnya juga merupakan komponen yang dapat diakses melalui Y $:$F. Class atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada properties, event, dan behaviors. Salah satu contoh komponen adalah date picker widget. Untuk codingannya seperti ini. Nah, komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Komponen di Y2 sangat powerful namun membutuhkan sumber daya seperti CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang kita buat tidak membutuhkan events dan behavior, kita dapat membuatnya dengan mengextend Y-base object daripada kita mengextend Y-base komponen. Nah, kita juga bisa membuat custom komponen jika diperlukan dengan cara kita membuat sebuah file PHP yang berisi custom komponen dan diletakkan di direktori komponen. Nah, tambahkan komponen yang sudah kita buat ke dalam file konfigurasi dengan menambahkan my component class di dalam properti komponen. Kemudian kita memanggil custom komponen tersebut melalui Y $:F nama komponennya apa. Nah, properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah objek disebut properties. Y2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Kita dapat mengakses metode getter dan setter seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah get-nya maupun set-nya. Dengan setter dan getter, kita dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Nah, untuk membuat objek yang memiliki kemampuan ini, kita harus mengextend kelas tersebut dari Y-base object seperti ini. Kemudian kita ke events. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau ketika event itu ke trigger. Contoh penggunaan event, ketika kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root item/index dan item/create, atau ingin aplikasi kita itu mengirim ke admin jika ada pengguna yang menghapus data dan lain-lain. Nah, dalam menggunakan events, yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan event tersebut. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulis. Pada contoh ini adalah const event after something dengan value-nya after something.
Caranya yang pertama adalah membuat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi sebuah event. Metode ini namanya event handler. Di sini pada contoh ini metodenya adalah myHandler, di mana metode ini akan mengecho dan menampilkan pesan an event occurred. Kemudian event yang sudah kita buat tadi kita kaitkan ke event handler. Nah, event handler ini kita bisa settingnya di web.php dengan mendefinisikan my komponen kita ke dalam properti komponen. Dan yang terakhir, menambahkan baris kode trigger di event menggunakan metode trigger seperti ini. Kemudian behavior dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Kita dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik static atau dinamik. Metode static berarti kita mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behavior. Sedangkan metode dynamic berarti kita mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Nah, untuk yang static contohnya seperti ini. Tinggal mengoverride metode behaviornya atau secara dynamic dengan memanggil attach behavior. Y2 menyediakan beberapa built-in behavior seperti access control behavior yang digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Kemudian ada timestamp behavior yang digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Yang terakhir adalah blamable behavior yang digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan maupun perubahan data di tabel secara otomatis. Disclaimer, untuk pembuatan behavior timestamp dan blamable kita perlu membuat 2 kolom atau 4 kolom kalau kita ingin membuat 2 behavior ini. Kolom create at dan update at dengan tipe data integer, serta kolom create by dan updated by dengan tipe data integer. Kemudian configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Class, property class, namanya class name, property value. Seperti ini. Configuration untuk Y application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Nah, sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Nah, untuk contoh konfigurasinya adalah di komponen, kita mengkonfigurasi my komponen kita untuk terdaftar di aplikasi kita. Selanjutnya adalah alias. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Di sini y set alias @foo bla bla bla. Artinya kita membuat alias dengan nama foo yang merepresentasikan pet/to/foo. Begitu juga dengan URL ini. Kita mendefinisikan sebuah alias namanya bar yang merefers to www.example.com. Nah, kita juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Alias juga dapat didefinisikan pada application configuration. Kemudian untuk menggunakan alias, kita juga dapat melakukan dengan memanggil metode getAlias seperti berikut. Di beberapa tempat, alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode getAlias. Nah, kita juga diberikan fitur predefined alias, di mana pada saat kita menginstal aplikasi atau project kita, itu sudah ada alias yang di-create oleh sistem, seperti @y. @y ini merefers pada directory di mana bc.php diletakkan.
Kemudian ada add app yang merupakan base path atau path dasar dari aplikasi yang berjalan. Kemudian ada add runtime yang merefer kepada path runtime dari aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada web root, ada add web, kemudian ada add vendor, ada web add bower, dan add npm. Kemudian class auto loading. Aplikasi Y juga bergantung pada mekanisme class auto loading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang diperlukan. Autoloader dipasang ketika kita mengincludekan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu Composer Autoloader dan Y Autoloader yang diletakkan pada entry script atau file index.php. Nah, jika kita menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y Autoloader ditempatkan paling akhir seperti ini. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Di sini ada dua poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu menggunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Trigger event ini di action index dan view pada front end application. Langkah ini untuk menggantikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya. Dan yang kedua, tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Untuk yang poin pertama, menggunakan event, maksudnya adalah pada saat di partikel sebelumnya kita akan menampilkan kita menampilkan informasi mengenai waktu akses, IP-nya, query string-nya, hostname-nya di sini. Nah, sekarang kita coba buat hal yang sama tetapi dengan menggunakan event. Jadi, kita membuat sebuah event, kemudian kita trigger event tersebut sehingga akan dijalankan event tersebut. Caranya adalah ada aplikasi frontend kita membuat directory komponen dengan adanya file my component. Untuk nama filenya terserah. Nah, kita definisikan namespace-nya berada di frontend komponen. Kemudian kita import y base komponen frontend model statistik. Kemudian kita buat nama komponennya apa ya, metode komponennya. Kemudian kita definisikan nama eventnya, dan ini adalah metode eventnya. Nah, yang praktikum sebelumnya adalah kita ke controller, ke item. Nah, pada sebelumnya itu statistik itu kita letakkan di action index. Nah, untuk sekarang kita letakkan pada my component ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat komponen sendiri, kita register komponen tersebut di file konfigurasi kita, yaitu ada di directory config, kemudian ada di main.php. Nah, kita definisikan my component, namanya my component, namanya terserah ya, my component. Kemudian kelasnya ada di mana, front end component my component. Kemudian on nama eventnya apa, terletak di mana, dan apa nama metode dari event tersebut. Nah, jika sudah mendaftarkan ke config, kita buat triggernya. Kita buat di action index, berarti ada di item controller. Nah, action index di sini seperti ini. Maaf. Nah, kita inisiasi sebuah trigger seperti ini, y app component trigger dengan nama konstanta dari eventnya apa.
Hal ini juga didefinisikan di action view, karena di sini kita ingin men-trigger event tersebut di action index dan view. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba untuk mengakses item index. Nah, item ini untuk informasinya tadi tidak akan ditampilkan, tetapi langsung dicatat pada database kita. Jadi nanti akan saya tunjukkan databasenya juga. Sekarang jam 9.48. Kita coba item index, dan kita juga melihat item apple. Nah, seperti ini. Lalu kita coba lihat di database. Nah, kita bisa lihat di nomor 40, ID 40 dan 39. Pada jam 9.48 tadi saya mengakses item index dan mengakses item view dengan ID sama dengan 1. Ini. Oke. Nah, jadi itu tadi untuk latihan di point event. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat event dan men-trigger event tersebut. Yang kedua adalah tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Nah, untuk timestamp dan blamable ini kita lakukan pada aplikasi backend kita. Nah, untuk membuat timestamp dan blamable behavior, yang kita butuhkan adalah kolom created at, update at, created by, dan updated by. Nah, kita harus membuatnya terlebih dahulu pada tabel item. Nah, di sini saya sudah membuat kolomnya created by, created at, dan updated at dengan tipe data integer. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat model dan CRUD-nya lagi di G untuk mengoverride apa yang ada pada backend item kategori. Untuk membuat ini ada item kategori, item kategori search, seperti itu, melalui G. Ya, kita buat generatornya seperti itu, dan CRUD-nya juga. Nah, setelah kita membuat model dan CRUD generatornya, langkah selanjutnya adalah ini, mengoverride public function behavior dan menambahkan 2 baris program ini ke method behavior. Nah, ini berada di nah, ini berada di models item. Tambahkan behavior ini, method behavior, ke dalamnya. Nah, selanjutnya kita ke form, kita ke item, kita ke form. Nah, karena tadi kita membuat CRUD, maka di sini akan terdapat form yang berisi created by, created at, dan updated at. Nah, untuk 4 baris ini kita komen saja agar tidak muncul di form kita. Nah, untuk selanjutnya di model item, di sini teman-teman bisa lihat di rules.
Di sini di baris 39 ada yang namanya name, price, kategori ID. Nah, sebenarnya di sini tuh juga ada created by, updated by, created at, dan updated at. Tapi di sini saya hapus karena form tadi sudah saya komen, dan di sini juga harus saya hapus karena di sini sifatnya adalah required. Dimana kalau kita tidak isi itu tidak akan berjalan atau akan terjadi error, sehingga saya putuskan untuk saya hapus saja. Mungkin untuk konfigurasi timestamp dan blamable sudah selesai. Kita coba. Misal kita ingin membuat create item, tapi kita pindah ke backend dulu. Nah, seperti ini. Kita coba create item. Misal nama itemnya adalah sebentar, buah. Kita coba buah ya, jeruk, 10.000. Kategori ID nya adalah 3. Kita save. Nah, bisa dilihat di sini bahwa terdapat informasi mengenai created by, updated by, created at, dan updated at. Created by oleh user ID 1, created at pada time segini. Oke. Kita juga bisa mengeceknya pada database item seperti ini. Nah, created by ini angka 1 maksudnya adalah dibuat oleh user dengan ID 1, yaitu Fahmi. Karena di sini saya menggunakan akun atau user Fahmi. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah ada informasi mengenai timestamp dan blamable, maka untuk latihan poin 2 ini juga sudah selesai. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum key concept. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.